Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah susah bertemu anak setelah perceraian. Akibat perceraian kedua orang tua jelas sangat berpengaruh kepada kehidupan anak. Anak tidak lagi bisa hidup bersama dengan kedua orang tuanya dan harus tinggal dengan salah satu atau tanpa bersama orang tuanya. Jadi di sini ketika bercerai, anak itu tidak bisa tinggal dengan bapaknya atau ibunya atau bahkan bisa ikut dengan nenek dari salah satu orang tuanya. Itulah akibat perceraian. Bahkan di dalam perceraian antara orang tua, permasalahan pengasuhan anak ini terkadang disengketakan oleh kedua orang tuanya, sehingga harus diputus di dalam putusan pengadilan. Jadi seorang ayah ingin anak ikut dengan ayah, seorang ibu ingin anaknya itu dengan ibu dan harus akhirnya di siapakah anak itu dengan tinggal itu harus diputuskan di dalam putusan pengadilan. Setelah perceraian ini terkadang salah satu orang tua tidak bisa bertemu dengan anaknya. Padahal anak tersebut punya hak untuk ketemu dengan orang tuanya. Jadi umpama si anak ikut dengan ibu, ayahnya ingin ketemu dengan ibu anaknya, ibunya tidak memberikan akses ataupun sebaliknya ketika anak harus di pengasuhan bapaknya, ibunya pengen ketemu, bapaknya juga tidak mau memberikan akses kepada anaknya. Jika ada orang tua yang tidak bisa bertemu dengan anaknya karena anaknya dalam pengasuhan mantan pasangannya, apa yang harus dilakukan? Ini sekarang banyak pertanyaan dari apa sih harus aku lakukan ketika aku tidak bisa bertemu dengan anakku padahal bapaknya, ibunya ada, ketika saya datangnya tidak diperbolehkan. Apa solusinya? Pihak ayah atau ibu bisa mengajukan gugatan terkait dengan pengasuhan anak kepada mantan suami atau istrinya yang sebelumnya diberi hak pengadilan terkait dengan pengasuhan anak atau hal donah. Jadi caranya ada mengajukan gugatan pengasuhan anak tersebut. Jadi yang sebelumnya anak diasuh oleh mantan pasangannya diajukan untuk jatuh ke tangan dari ibu atau bapak yang mengajukan gugatan tersebut. Walaupun di dalam putusan perkara perceraian sudah ditetapkan siapa yang memiliki hak pengasuhan, jadi dalam hal itu sudah ditentukan ini di bawah pengasuhan ibu. Dengan adanya gugatan itu, di sini dalam perkara pengasuhan anak ini atau hal donah tidak mengenal nebis in idem. Artinya apa? Perkara tersebut dijalankan, tetap akan diperiksa. Jadi dasarnya bukan apa namanya dengan karena dia tidak alasan tidak bertemu tadi itu tidak menyebabkan itu perkara nebis in idem. Putusan hakim yang sudah kuat hukum tetap dapat digugat kembali dengan alasan pihak yang mengasuh tidak memberi akses kepada pihak yang tidak mengasuh untuk bertemu dengan sang anak. Ini jadi kan tadi alasan nebis in idem tadi bisa digugat juga. Kenapa tidak memberikan akses? Karena anak punya hak untuk ketemu, orang tua juga pihak ketemu. Itu bisa dijadikan untuk menggugat. Nah, terus termasuk dengan nanti setelah pengasuhan nanti akan berpindah kepada pihak penggugat. Siapa yang pengasuhan anaknya bisa diajukan dibatalkan sehingga menjadi haknya si penggugat. Tetapi tidak semua gugatan tentang pengasuhan anak yang tidak memberi akses bertemu tadi akan dikabulkan. Namun ingat, jika dilihat tidak semuanya gugatan akan dikabulkan. Nah, melainkan juga dilihat alasan-alasan yang lain. Apa sih alasan yang mendasarnya? Nah, alasan yang dilihat oleh hakim yaitu yang pertama, layak atau tidak yang gugat itu untuk menerima pindahan hak asuh sang anak. Jadi dilihat hakim, apakah layak atau tidak jika nanti sebelumnya di ibu, tiba-tiba dipindahkan ke ayah. Ketika diperiksa di persidangan, ternyata selama persidangan ayah tidak memberikan nafkah sebagaimana keputusan pengadilan. Dia hanya ingin ketemu tapi tidak memberikan nafkah, tapi dia minta anaknya diasuh oleh ayahnya. Nah, itu kan tentu juga akan dipertimbangkan oleh hakim. Jadi tidak hanya akses saja, tapi juga akan dilihat apa sih layak atau tidak ya, lihat atau tidak sih ini untuk apa namanya
ikut dengan ayahnya atau ikut dengan yang gugat begitu. Dan tentunya di sini akan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi yang terbaik bagi anak ikut siapa sih, ibunya atau bapaknya, walaupun tidak diberi akses tidak serta-merta langsung diberikan kepada pihak menggugat. Contoh, anak ini waktu kecil dipukuli orang tuanya, trauma ketemu bapaknya. Jadi nggak mungkin kalau anak ini diberikan kepada orang tuanya yang melakukan pemukulan tadi. Nah, indikator apa yang untuk kepentingan yang terbaik buat anak itu dibuktikan tadi, harus dibuktikan pada pihak. Lebih baik tinggal dengan siapa, dibuktikan. Indikatornya sebagai mana? Dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Baik, itu tadi aja penjelasan dari kami. Jika ada saran dan pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih masih setia dengan channel Diskusi Hukum dan sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.